Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai semen PT Tunasa. Di sini saya Alisa Nurpatiwi Kurnia sebagai moderator, ditemani oleh teman-teman saya yang lain, ada Ilyas sebagai pembicara pertama, ada Roja sebagai pembicara kedua, dan Diva sebagai pembicara ketiga. Kepada saudara Ilyas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Alisa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai PT Semen Tonasa ini. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai latar belakang dari PT Semen Tonasa itu sendiri. PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di kawasan timur Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 km dari kota Makassar. Perseroan yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton semen per tahun ini. Ini adalah contoh dari produk, atau ini adalah sebuah produk dari PT Semen Tonasa itu sendiri, yang di sini terdapat logo dari Semen Tonasa Indonesia, ada huruf ST-nya, dan ada pula slogan yang dipakai yaitu kokoh, kuat, dan terpercaya. Lanjut. Adapun produk dari PT Semen Tonasa itu sendiri yaitu ada Portland Pozzolan Semen atau PPC. Semen hidrolis atau PPC adalah semen hidrolisis yang terdiri dari campuran homogen antara semen Portland dan pozzolan halusi. Yang kedua ada Portland Composite Cement atau PCC, yaitu bahan pengikat hidrolisis hasil penggilingan bersama terak semen, Portland, dan gipsum dengan satu atau lebih bahan organik. Yang ketiga ada semen OPC atau Ordinary Portland Cement, yaitu semen hidrolisis yang dibuat dengan menggiling klinker, semen, dan gipsum. Lanjut ke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tentang Semen Tonasa itu sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai semen. Kita harus tahu dulu apa sih pengertian definisi dari semen itu sendiri. Menurut definisinya, semen adalah suatu campuran bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat hidrolis dan apabila dicampur dengan air akan bereaksi dan berubah menjadi bahan yang mempunyai sifat perekat sehingga bisa mengikat bahan-bahan lain menjadi satu satuan massa yang padat. Misalnya, dalam hal pembangunan, semen itu sendiri bisa dimasukkan dalam adukan, terus dalam yang lainnya yaitu seperti dalam plesteran bisa dipakai, dalam selanjutnya dalam keramik, dalam sela-selanya itu bisa dipakai menggunakan semen. Nah, ini adalah contoh produk Semen Tonasa yang tadi. Ya, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudara Roja Maulana. Untuk itu dipersilakan. Ya, terima kasih kepada saudara Ilyas yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari semen, kita akan mengetahui tentang bahan baku pembuatan semen. Untuk bahan baku utamanya, semen terbuat dari 1. Batu kapur CaCO3, 2. Tanah liat Al2Si2O7.XH2O. Untuk bahan korektif, 1. Pasir silika SiO2, 2. Cover slag, dan untuk bahan tambahannya yaitu gipsum. Ditinjau dari kadar air umpan proses pembuatan semen,
Proses pembuatan semen terbagi menjadi 4 proses. 1. Proses basah, 2. Proses semi basah, 3. Proses semi kering, 4. Proses kering. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Iva. Baik, terima kasih kepada saudara Rolita. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu untuk komposisi dan sifat semen. Komposisi semen terdiri dari atas senyawa-senyawa utama, mineral-mineral potensial sebagai penyusun semen yang terbentuk dari keempat oksida utama, yaitu oksida kapur CaO, oksida silika SiO2, oksida alumina Al2O3, oksida besi Fe2O3. Kandungan dari keempat oksida tersebut kurang lebih 95% dari berat semen dan biasanya disebut manjur oksidase. Selanjutnya, untuk sifat fisikanya: 1. Kehalusan, nilai kekuatan tekan SS. 2. Waktu pengikatan, setting time. 3. Kekekalan bentuk. 4. Kekuatan tekan. Untuk proses pembuatan, PT Semen Tonasa dibagi menjadi 6 tahapan. 1. Proses penyediaan bahan baku. 2. Proses penggilingan bahan baku raw mill. 3. Proses pembakaran raw mill menjadi clinker atau kiln. 3. 4. Penggilingan batu bara. 5. Proses di semen mill. 6. Pengantongan semen. Selanjutnya, quality control. Dari quality control dibagi menjadi beberapa ruangan. Pertama, di ruangan preparasi. 1. Untuk di ruangan preparasi ada Kruger dan neraca analitik. 2. Ruangan XR. Dari ruangan XR, untuk pertama menghaluskan sampel, 2. Mencetak sampel, 3. Analisa X-ray. Di ruangan ketiga yaitu ruangan mix. Untuk di ruangan mix, penetapan kadar air. Kedua, penetapan residu. Ketiga, penempatan kehalusan dengan Blaine automatik. 4. Penetapan kehalusan dengan alat Blaine manual. 5. Analisa pre-lime. 6. Yang terakhir, penetapan berat isi literal weight. Untuk selanjutnya, saya alihkan kepada Alisa. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi di atas. Kini saya akan memaparkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah semen adalah campuran bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat hidrolis dan apabila dicampur dengan air akan bereaksi dan berubah menjadi bahan yang mempunyai sifat perekat sehingga bisa mengikat bahan-bahan lain menjadi satu satuan massa yang padat. Yang kedua, bahan baku pembuatan semen. Bahan baku utamanya terdiri dari batu kapur dan tanah liat. Yang kedua, bahan batu koreksi terdiri dari pasir batu dan pasir silika. Yang ketiga, baku koreksi terdiri dari bahan baku tambahan terdiri dari gipsum dan tras. Yang ketiga ada komposisi semen terdiri atas senyawa-senyawa utama atau mineral-mineral potensial sebagai penyusun semen yang terbentuk dari keempat oksida utama yaitu oksida kapur CaO, oksida silika SiO2, oksida alumina Al2O3, dan oksida besi Fe2O3. Yang keempat, proses pembuatan semen di PT Semen Tonasa secara garis besar dibagi menjadi 6 tahap, yaitu proses penyediaan bahan baku, proses penggilingan bahan baku atau raw mill, proses pembakaran raw mill menjadi clinker atau kiln, penggilingan batu bara, proses di semen mill, dan proses pengantongan semen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.